Saya baru dapat informasi bahwa pengacara yang mendampingi adalah pengacara rekanan BNN. Dan itu adalah salah satu masalah di Indonesia ini karena penyidik itu punya rekanan-rekanan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa ABK Fandi Ramadan yang menghadapi ancaman hukuman mati ternyata didampingi penasihat hukum yang disebut sebagai rekanan Badan Narkotika Nasional (BNN) selama proses pemeriksaan hukum berlangsung. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Februari 2026. Hotman menilai keberadaan pengacara yang memiliki hubungan kemitraan dengan penyidik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia mengutip keterangan Ibu Fandi yang menyebut pendamping hukum tersebut merupakan rekanan BNN sehingga dikhawatirkan tidak akan bersikap kritis terhadap penyidik. Saya baru dapat informasi bahwa pengacara yang mendampingi adalah pengacara rekanan BNN. Dan itu adalah salah satu masalah di Indonesia ini karena penyidik itu punya rekanan-rekanan. Kalau rekanan ya pasti nggak mau lah melawan penyidik. Ya kata ibunya tadi rekanan BNN. Kira-kira begitu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan bahwa dalam KUHP yang baru telah diatur bahwa tersangka berhak memilih pengacara secara bebas tanpa ditunjuk sepihak oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, ketentuan itu akan menjadi bagian dari evaluasi DPR. Ini Mbak Hotman, di KUHP yang baru kan kita sudah atur bahwa nggak ada lagi istilah pengacara disediakan oleh aparat penegak hukum itu. Pengacara itu dipilih secara merdeka oleh orang yang bersangkutan. Nanti itu bagian dari yang mau kita evaluasi. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR I. Rikwanto juga menyoroti aspek pendampingan hukum saat Fandi diperiksa dalam kasus penyelundupan sabu seberat 2 ton. Rikwanto menilai sejumlah fakta yang terungkap justru bertolak belakang dengan tuntutan jaksa di persidangan. Ia menekankan bahwa satu-satunya dasar yang tampak menguatkan dakwaan adalah berita acara pemeriksaan BAP yang ditandatangani Fandi saat didampingi pengacara yang disediakan penyidik. Rikwanto mempertanyakan apakah isi BAP tersebut benar-benar merupakan pengakuan murni atau ada kemungkinan tekanan maupun arahan dari pihak tertentu. Menurutnya, perlu pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dan substansi BAP tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi 3, Rikwanto menilai posisi Fandi terbilang lemah jika hendak dikategorikan sebagai pelaku utama atau pihak yang memiliki niat jahat atau mens rea. Ia berpandangan tanpa dukungan alat bukti lain yang lebih kuat di luar BAP, penetapan Fandi sebagai terdakwa patut ditinjau ulang demi menjamin rasa keadilan. Rikwanto pun mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak memaksakan perkara apabila bukti material tidak menunjukkan peran aktif Fandi dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Untuk kasusnya Fandi ini, dari semua fakta yang kita ketahui ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di pengadilan saat ini. Kecuali satu, BAP waktu dia diperiksa didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh penyidik. Yang di situ dinyatakan dia terlibat. Terlibatnya kita tidak tahu di sini karena kita tahu BAP-nya seperti apa ya. Persekongkolannya, permufakatannya di situ. Hanya itu yang menegaskan dia terlibat dalam konteks penjualan atau pengadaan atau penerimaan narkotika itu. Ini juga perlu diuji kembali. Apakah memang BAP yang dibuat itu, yang ditandatangani oleh saudara Fandi itu memang real pengakuannya atau ada tuntunan tertentu dari pihak tertentu yang kamu terima saja, kamu tanda tangan saja. Ini juga kita tidak tahu seperti apa isinya, mungkin perlu pendalaman lagi. Tapi dari kisah seluruhnya, yang bersangkutan patut diduga
menurut kita ini ya, menurut kita dari fakta yang kita dapatkan dari berbagai macam informasi, termasuk fakta persidangan dari Pak Hotman ini, ya, Saudara Fandi sebenarnya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai terdakwa atau pelaku di situ, ya. Kecuali dia yang kuat sekali untuk membuktikannya di samping BAP tersebut. Ini pendapat. Terima kasih Pak Ketua.